Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channel saya. Kali ini saya sedang berkunjung di Pulonggono Farm nih teman-teman, tepatnya di Samigalo ya. Ini di kandangnya Suro teman-teman yang sekarang ini. Yuk nanti kita ngobrol-ngobrol sama ownernya di sini. Gimana sih kondisinya kambing Suro saat ini? Ya. Oke teman-teman, tuh monsternya kepala merah tuh teman-teman, Suro. Ekor rewosnya namanya? Nama saya Rudi. Pak, bisa dijelasin kalau untuk awal mula beternak kambing PE ini sejak kapan, Pak? Kita mulai berternak kambing tahun 2018, Mas. Tahun 2018 ada temen suruh gaduh kambing. Kita awalnya dari situ, terus saya sarankan untuk bisa mungkin ya kelas-kelas breeding. Jadi siapa tahu nanti bisa keluarin anakan yang bisa buat kontes, khususnya kambing ras kali gesing. Awalnya kita kerjasama dengan teman, Mas. Terus akhirnya bisa berkembang satu demi satu bertambah. Akhirnya kita dapat pejantan yang alhamdulillah bisa membawa nama Pulonggono Farm yang beralamat di Trayu, Kelurahan Sari, Kecamatan Samigalo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Mas. Itu awal mula kita beternak breeding kambing PE ras kali gesing. Kalau untuk dapat materi Suro itu bisa dijelasin, Pak, awalnya gimana, Pak? Ya, awalnya dari teman kita yang kerjasama itu saya minta untuk punya pejantan sendiri. Nah, itu terus diiyakan. Akhirnya kita nyari informasi, mau nyari pejantan, ternyata dapat dari teman dikirimin video si Suro ini yang dulunya berusia sekitaran 16 bulan. Sudah poel 2 pasang, sepasang, Mas. Poel sepasang umur 16 bulan. Terus kita tengok, kita lihat-lihat, kok akhirnya kita tertarik dengan modelnya Suro. Dari postur, bulu, sama dada itu kita sangat tertarik. Akhirnya kita bicara masalah harga. Nah, itu bisa deal, kita ambil Suro ini dari pemiliknya dengan harga 17 juta. Itu awalnya. Terus kita bawa pulang buat pejantan yang dulunya itu kita nggak mikir kontes, Mas. Jadi niatnya cuma breeding. Setelah kita rawat selama hampir setengah tahun, itu perubahan Suro sangat signifikan. Jadi yang tadinya kambing itu kayak kambing betina, culun, cantik. Setelah 6 bulan kita rumah, bisa ada perubahan yang sangat sangat membanggakan. Akhirnya kita coba-coba untuk ikut kontes, Mas. Jadi kita ikut kontes perdana itu disuruh sama yang saya beli. Jadi besok ada lokal Kedu, Jawa Tengah, disuruh saya bawa ke Borobudur di Tok Songo, kontes pertama kali Suro. Alhamdulillah itu ikut 10 besar dari 25 peserta kurang lebih. Itu nomor 10 besar dan ternyata masuk nomor urutan ke-10. Nah, itu awalnya perjalanan Suro dari sampai sekarang itu kontes pertama di Tok Songo. Setelah itu kita kayak orang ketagihan. Terus untuk lokal Kulon Progo, alhamdulillah pertama ngopi bareng, ngopi ke-7 kan nggak salah. Itu Suro di kelas A, juara 1 di Kulon Progo. Setelah itu terus ada event nasional di Anjang Siva, kita ikut karena dekat.
istilahnya juga nggak begitu butuh biaya yang besar. Kita ikutkan, alhamdulillah ikut 4 besar tingkat nasional. Nah, perjalanan Suro sampai saat ini ikut kontes 13 kali Mas. 13 kali ikut 10 besar terus. Alhamdulillah perjalanannya Suro itu sampai sekarang. Kalau untuk awalnya sendiri jenengan melihat, bisa dijelasin Pak, awalnya melihat sering lihat kontes atau gimana untuk Ya kita, karena kita itu waktu awalnya itu kita belum tahu masalah kambing. Sama adik saya diajak lihat kontes kambing, lama-lama kita jadi tertarik ingin mempelajari. Terus ya itu, kita yang penting dapat ilmunya dulu. Kita cari ilmu, jadi jangan sampai nanti apa ya, kita udah punya kambing belum ada ilmunya kan Mas. Kayaknya untuk secara apa perawatan, terus bagaimana kita mengembangkan kambing, kalau belum ada ilmunya kan nanti bingung Mas. Jadi mungkin salah perawatan, salah makan. Nah, itu kita belajar dulu. Terus masalah milih spek untuk kontes, kita belajar lama Mas, dari tahun 2010 sampai 2018. Jadi setiap ada kontes kita ikut melihat, ikut nilai. Nanti penilaian kita itu kita cocokkan dengan penilaian juri. Itu pilihan kita itu sesuai dengan pilihan juri atau enggak. Awal mula kita juga bingung, milih kambing sebanyak itu harus milih 10. Ternyata mamanya milih 10, yang masuk cuma 3. Nah itu kan berarti kita masih kurang. Nah, dari situ belajar sedikit demi sedikit, akhirnya bisa apa ya, bisa mungkin udah 70% kita menilai benar, baru kita praktek untuk breeding kambing PE ras Kali Gesing. awalnya juga pernah dihujat juga ya Pak, awal beli Iya, Suro? Kita beli Suro awalnya banyak teman yang apa ya, mungkin canda, mungkin mereka, karena memang posisi itu dengan harga 17 juta kambingnya belum layak untuk mainan. Terus di samping itu kondisinya Suro, wajahnya itu masih wajah culun, wajah betina. Jadi kambing jantan kok cantik. Jadi diledekin gitu ya, sempat gimana ya, perasaannya sempat down. Tapi ya dengan support teman yang sudah lebih berpengalaman dengan kita, terutama Mas Suhar ya, kita gabung ya sama Mas Suhar itu, dengan supportnya Mas Suhar kita tetap bertahan. Tunggu dulu, pokoknya tunggu perubahannya sampai nanti rampas. Akhirnya juga terbukti dengan kita sabar menunggu, sabar merawat, perubahannya Suro sangat memuaskan. Itu awal perjalanannya Suro di kandang kita. Itu memang apa ya, kalau kita mentalnya nggak kuat, nggak sabar ya mungkin udah jual lagi. Kalau untuk penawarannya sendiri tertinggi itu berapa Pak dulu pas? Ya istilahnya kalau penawaran yang secara langsung lewat Mas Suhar itu di Anjang Siva itu. Jadi ya, Mas Suhar bilang udah sampai 125 juta itu penawaran, tapi kita masih apa ya, eman-eman. Jadi kita niatnya untuk breeding ya kita harus punya anakannya dulu. Kita melihat apa potensi Suro sama kualitas anak-anaknya nanti bagaimana. Itu kita harus tahu, karena jangan sampai nanti kalau Suro lepas kita tahu-tahu anaknya bagus, kita belum punya. Nah, nanti pasti kecewa itu di belakang. Akhirnya kita tahan sampai saat ini ya, niatnya kita ingin mengembangkan ras Kali Gesing untuk membuat apa ya, kambing-kambing berikutnya itu yang diinginkan juri itu yang bagaimana. Kita harus belajar itu juga, karena apa, secara postur Suro itu sangat, buat saya sendiri sangat memuaskan. Jadi postur, jadi kelemahannya Suro cuman apa ya, mungkin di perawatan. Perawatan kita memang namanya pemula, belum tahu ilmu perawatan kambing ya, sedikit demi sedikit itu kita belajarnya Mas. Jadi masalah kebersihan Suro itu yang jadi PR kita. Kalau untuk jenis pakannya sendiri, kalau kambing PE sendiri gimana tuh? Kalau jenis pakan ya istilahnya masih umum, sama kambing-kambing biasa, kambing kandu Jawa, jadi ramban. Itu makanan pokoknya ramban. Terus untuk masalah ekstranya ya kita gali, kita cari
pengalaman dari teman-teman yang sudah pernah beternak, khususnya di apa ya ras kali gesing yang buat kontes, itu kita juga belajar. Jadi kita sinau dari pengalaman teman-teman yang sudah makanannya itu bagaimana. Jadi kalau menurut saya, prinsip saya, kita cari makanan yang alami, yang alami, yang tidak mengandung risiko. Karena terus terang alami aja kalau kita over ada risikonya. Jadi pengalaman yang saya alami dengan si Suro, saya merawat Suro itu tetap ampas, tahu sama hijauan, itu harus. Terus kita pernah coba pakai itu singkong, pengennya badannya biar padat, biar gede, ternyata kalau kita apa itu over, bulunya kalah, jadi bulu rontok. Makanya kita harus apa ya, step by step, sedikit demi sedikit kita mempelajari karakter kambing, karena karakter kambing jantan satu dengan yang lain mungkin nggak sama. Kalau untuk sarannya Pak, kalau untuk bagi teman-teman yang akan terjun ke ternak kambing PE itu, yang disiapkan apa aja tuh Pak sebelumnya? Ya istilahnya ini cuman pengalaman saya ya Mas. Jadi mungkin saran dari teman yang satu dengan yang lain mungkin berbeda, ada bedanya. Tapi kalau menurut saya, dari pengalaman saya, ya kita harus belajar dulu. Jadi kita belajar dulu bagaimana atau karakter kambing PE ras kali gesing itu karakternya bagaimana, terus apa yang harus diperhatikan, itu sedikit demi sedikit tahu dulu lah. Karena apa, kita jangan sampai nanti kita udah niat tapi belum punya ilmunya, ya kayaknya nanti kedandapan. Kayak gimana ya, kaget ini caranya ngerumat gimana, resikonya gimana. Kita harus sedikit demi sedikit tahu. Kalau menurut saya itu, jadi saran saya, cari ilmu dulu, mempelajari karakter kambing. Terus kita tujuannya mau apa, mau breeding kontes atau mau breeding kelas ekonomis, itu tetap harus tahu dulu ilmunya. Terus apa lagi Pak yang disiapkan selain ilmu sendiri? Ilmu itu jelas, kalau modal itu nggak usah ditanya, itu harus. Terus tempat Mas, tempat itu juga harus. Jadi bagaimana kita menempatkan settingan tempat biar enak. Terus yang ketiga itu nggak kalah penting, persiapan pakan. Pakan. Kalau di musim kemarau memang kalau kita apa ya, melihara kambing 10 ekor aja, kalau kemarau kita udah pusing. Jadi kita mau nggak mau harus apa, pakan itu, persediaan pakan kita harus punya. Itu yang apa ya, yang harus dipersiapkan. Jadi ilmu, terus modal itu semua jelas, terus pakan sama tempat. Kalau di sini, kalau untuk harga apa cempe di sini di farm ini sampai berapa Pak? Kalau ya itu tergantung kualitas Mas. Jadi kelasnya untuk kelas apa? Kelas breeding atau kelas kontes. Jadi kalau speknya kontes ya kita nggak bisa ngasih patokan. Tapi kalau cuman kelas breeding ya istilahnya luasan lah. Kayak anak Suro itu kalau nggak masuk breeding ya saya bandrol kurang lebih 5 jutaan sampai itu. Kalau kelasnya bisa untuk kelas kontes ya itu tergantung apa ya, nggak ada standar harga ya. Jadi kalau kita seneng, kita minat, harga berapapun ya orang seneng di mana lah. Bukannya kita terus apa ya, wah kok mahal. Jadi kita sekarang media sosial udah banyak. Jadi mungkin informasi-informasi itu bisa digali lewat media sosial. Matur nuwun Pak, istilahnya sudah sharing terkait perjalanan jenengan, terus perjalanan Suro, semoga bisa bermanfaat dan bisa apa, memotivasi teman-teman lah istilah untuk beternak kambing. Tukar pengalaman. Kalau ilmu kita, karena apa ya, kita nggak tahu standar. Kalau ilmu kan pasti Mas, tapi berdasarkan pengalaman yang kita alami. Jadi kalau ilmu itu umpamanya makanan hijauan harus nutrisi protein sekian, karbohidrat sekian, itu harus pasti. Tapi kan kita belum apa ya, belum tahu. Sampai sejauh itu belum pernah apa ya, berhubungan langsung dengan narasumber yang dari dinas peternakan.
Jadi kan mesti ada ukurannya. Tapi kalau yang kita alami, yang penting hijauannya kita maksimalkan. Oke Pak, kalau untuk mungkin buat kata-katanya buat memotivasi teman-teman gimana Pak? Ya kita jangan takut untuk melangkah. Yang jelas itu. Kalau kita sudah ketakutan untuk melangkah, ya kita nggak akan sampai. Jadi kita udah ada feeling, niat. Kalau masalah rezeki udah ada yang ngatur, tapi jalan rezeki yang harus kita cari. Siap. Matur nuwun Pak Sami-sami. Udah meluangkan waktunya. Nih kondisinya Suro nih. Kalau ini tinggi badannya berapa ya Pak? Ntar saya ambilin. Tuh teman-teman. Pasti. Driwul banget nih bulunya nih. Suro nih teman-teman. Satu meter ya, 1 meter 5 senti ya, teman-teman. Wah. Kalau usianya sekarang berapa ya Pak? 4 tahun. 4 tahunan ya? 4 tahun Pak. 4 tahun pas nih teman-teman Suro. Masih Bulan Suro ya. Teman-teman. Ini maskotnya di Pulunggono Farm. Bulunya driwul sekali nih teman-teman. Masuk kandang Suro.